Oh ya, mungkin saya tidak bisa memaksa kalian harus mengabdi kayak gitu ya, karena mau dimanapun itu adalah bentuk pengabdian kayak gitu. Yang paling penting adalah tanyakan pada diri kita sendiri ya, pada hati kita lebih enak di mana gitu, karena suatu pengabdian itu tidak bisa dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Asik Santri Cendekia. Santri menginspirasi. Bersama Aan di sini. Dan saya Lila. Nah, bagaimana kabarnya Nona? Alhamdulillah baik. Bu An gimana? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, pilek dikit. Ya nggak apa, cepat sembuh ya. Oke, Nona, kali ini kita akan membahas tentang pengabdian. Jadi tema besar kita ini adalah tentang pengabdian. Kan kita tahu nih, kalau di Malang itu ada tipe-tipe, banyak tipe mahasiswa. Ya. Ada tipe-tipe Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Ada juga yang kura-kura. Ya, kuliah rapat Kuliah rapat gitu. Biasanya ini anak organisatoris dan juga aktivis kayak gitu. mohon maaf ya, sama aktivis biasanya. Nah, tapi selain itu ada juga mahasiswa yang demen banget nih sama pengabdian. Ya, Kungap-kungap, kuliah ngabdi. Masya Allah ya. Dan mungkin contohnya Nuna. Waduh. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, Nuna itu, saya panggilnya Nuna ya, Nuna Lila, gak apa-apa ya Nuna? Iya, boleh panggil Jadi Nuna. Nuna itu sejak keluar dari ma'had, wajib ma'had kita Ya. di UIN itu, sampai sekarang masih di pengabdian. Iya, masih ngabdi. Boleh cerita sedikit, Nun? Ini cerita apa? Cerita pengabdian ya? Iya. Ya. Boleh perkenalan dulu dikit. Oh, perkenalan. Oke. Terima kasih Mbak An. Perkenalkan, nama saya dari Latuna Soha. Biasa dipanggil Lila. Ya. Asal saya dari Situbondo, Mbak An. Domisili sekarang di Malang. Kebetulan juga saya menempuh pendidikan Pascasarjana UIN Malang semester 3 jurusan Ekonomi Syariah, seperti itu. Tadi bertanya masalah ini ya, pengabdian ya. Oke. Ya. Sejak kapannya kalau ngabdinya itu, kalau misalkan kita ibaratkan selama di Malang ya. Iya. Selama di Malang itu hampir sampai detik ini dari 2015, karena kita angkatan 2015 ya. Sampai sekarang itu kita selalu ngabdi. Saya ya. Saya tinggalnya di asrama itu hampir 6 tahun, 6 tahunan. Ma'had UIN Malang 6 tahun. Iya 6 tahun. 1 tahunnya menjadi mahasantri, 3 tahunnya itu menjadi pengurus, 2 tahunnya menjadi kepala pengurusnya, kayak gitu. Aja cuma 1 tahun itu aja Udah merasa nggak pengen anu. keluar, pengen keluar. Jadi Iya. nggak boleh ditiru lah. Tapi keren banget sih Nuna ini. Sejak keluar ma'had sampai sekarang, apalagi di ma'had. Di ma'had sebutannya apa kalau misalkan Pengurus ya? pengurus? Pengurus itu musrifah, kalau kepala pengurusnya atau kepala asramanya itu murabiah. Kepala asrama. Iya, kepala asramanya. Wakilnya yainya di sana. Iya, kayak gitu. Namanya Murabia. Oke. Nah, selain di ma'had, kehidupan Nuna di ma'had nih. Kalau di kampus, Nuna ikut apa aja nih? Kalau di kampus kebetulan saya juga aktivis ya Mbak. Tadi merasa tersindir saya dibilang kura-kura ya. Oh iya, kurang Iya. kuliah Kelas rapat. Kebetulan itu kalau di kampus saya ikut organisasi ekstra ya. Saya ikut di PKPT UIN Malang. Saking cintanya sama NU ya. Itu saya ikut PKPT UIN Malang. Saya juga anak pergerakan, saya aktivis PMII dari Rayon Hatta kayak gitu ya. Dan di Hatta juga saya pernah jadi ketua angkatan Mbak, gitu, ketua angkatan putri kayak gitu ya. Kalau di tataran luar ya, kebetulan saya sama Mbak An ini sama-sama ini ya, anak Genbi ya, jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Cuman bedanya kalau Mbak An di Malang ya, saya jadi pengurus itu Genbi itu di Jawa Timur ya, sampai Jawa Timur gitu. Terus juga jadi pengurus yang kalau di Malang itu kan ada ekstrakurikulernya juga. Nah, kebetulan saya di bidang public speaking di MC-nya, seperti itu. Speechless loh saya mendengarkan Nuna yang segitu banyak aktivitasnya. Iya. Saya jadi insecure gitu. Waduh. Oke, Nuna, kan ada organisasi, ada yang tadi penerima beasiswa dan Iya. sebagainya, banyak kegiatan itu. Kenapa Nuna memilih di pengabdian? Maksudnya yang paling concern itu kan di pengabdian ya, Iya. karena saking lamanya itu pasti Iya. kan full time di pengabdiannya. Nah itu kenapa tuh Nuna? Ya, mungkin karena basic saya santri ya Mbak An. Jadi dulu itu saya SMP sampai SMA-nya itu jadi 6 tahun saya mondok di Situbondo.
Terus sudah saking cintanya sama pondok ya Mbak. Jadi pas ketika saya sudah tinggal di Mahat, setelah keluar itu saya masih pengen ngalap barokahnya para kiai kayak gitu. Terus ketika saya diskusi sama keluarga dan juga tetap komunikasi baik dengan pengasuh pondok saya yang dulu, jadi malah didukung di pengabdian di Mahat. Jadi tambah yakin nih kalau misalkan pilihan menjadi pengurus di Mahat itu pilihan yang terbaik kayak gitu. Oke, berarti artinya pengabdian itu keinginan sendiri dengan dukungan orang sekitar. Ya, benar-benar dari saya sendiri. Terus saya tanyakan kepada kedua orang tua, terus sama tanya pengasuh itu ya. Lah terus ternyata didukung, ya udah gitu, gas aja kan. Berarti Masya Allah ya, dukungan itu juga mempengaruhi. Makanya sampai Nuna ini betah sekali gitu mengabdi di mana-mana. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Kalau dulu kan di Mahat, kalau sekarang di Kalau sekarang itu di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren ada di daerah Malang ya. Itu tapi backgroundnya adalah panti asuhan, kemudian dibikin sistem seperti pondok pesantren pada umumnya seperti itu. Tapi ya memang adik-adiknya karena ini anak panti ya, jadi banyak Mbak. Jadi ada yang SD, SMP, ada yang sudah kuliah semester 1 kayak gitu. Tadi kan karena saking betahnya, artinya ada sesuatu hal positif atau keuntungan atau banyak ya diambil Nuna kan? Iya, makanya betah sekali. Apa kira-kira Nuna? Kalau yang manfaat yang saya dapatkan ya tentunya sih lebih dekat sama Allah mungkin ya. Insya Allah ya. Biasanya yang selalu saya tekankan adalah ngalap barokah itu Mbak, gitu ya. Jadi ngalap barokah, terus juga benefitnya itu di samping itu juga bisa kenal nih lebih dekat dengan para kiai, dengan para penyanyi kayak gitu. Terus juga yang penting relasi. Jadi bisa kenal sama kenal kalau misalkan dari Mahat nih, dari asrama ngadain acara kan biasanya melibatkan kampus atau melibatkan instansi luar. Nah itu biasanya dari situlah letak relasinya kayak gitu. Jadi banyak ya kenalan-kenalan kayak gitu ya. Jaringan Ordal Nuna di UIN Malang itu sangat-sangat baik. Waduh. Orang dalam ya. Iya, orang dalam ya. Direksi juga kabarnya. Aduh. Orang-orang rektorat kenal semua Nun. Waduh ya, kebetulan juga ini sih Mbak, kalau bahas orang rektorat ya, kapan hari juga ada lomba kayak Dharma Wanita ya. Nah, itu juga diminta buat jadi konseptornya, dan alhamdulillahnya juara itu juara nasional itu masuk 5 besar insyaallah. Itu 2 kali ya. Insyaallah selamat Dharma Wanita. Sampai kampus saja percaya loh sama. Aduh, amin. Oke, Nuna. Kan tadi ada banyak sekali kegiatan Nuna. Bagaimana cara membagi waktunya, Nun? Membagi waktunya biasanya jadi kayak manajemen waktunya ya kayak gitu. Kita lebih prioritas yang mana dulu kayak gitu. Misalkan saya di Mahat nih, itu kan berarti cuma juga masih punya kewajiban untuk kuliah kayak gitu. Jadi kuliah tetap yang diutama, tapi yang pertama adalah pengabdiannya kayak gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu yakin aja. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau biasanya kalau saya gini Mbak, oh ternyata saya itu ada deadline yang harus dikerjakan. Nah tapi ternyata ada rapat kayak gitu. Saya mengutamakan yang rapat karena deadline itu kan biasanya dikasih jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi benar-benar yang memanage waktunya. Jadi sampai misalkan rapat kayak gitu ya Mbak An. Jadi rapat terus masih nunggu teman yang lain. Biasanya saya bawa laptop atau bawa buku. Jadi kayak disempetin kayak gitu. Kan biasanya semuanya itu tergantung sama penyempatan waktu kayak gitu kan. Iya, betul sekali Nuna. Iya. Jadi artinya tidak hanya rapat pun dibawa loh kuliah. Harus pintar-pintar membagi waktu. Jadi sebenarnya ikut apapun itu bisa aja ya Nuna. Bisa. Pintar membagi waktunya. Kapan iya. waktunya kuliah, kapan waktunya ngabdi, kapan waktunya organisasi. Dan healing juga sih ya, perlu itu biar biar ini suka healing ya. Iya, bisa refresh otak kayak gitu ya. Iya, nyambung sama tadi manfaatnya banyak relasi, jadi banyak healing Iya, di kota-kota benar sekali. lainnya gitu. Iya benar. Oke. Nah, Nuna sebenarnya apa sih cita-cita Nuna? Relate nggak sama pengabdian Nuna sebenarnya? Kalau cita-cita tuh saya cita-cita malah mau jadi ibu rumah tangga ya, yang solihah kayak gitu. Solihah itu seperti apa ya? Itu sepertinya masih Oh ya, masih general kayak gitu ya. general banget. Kalau cita-cita saya memang menjadi ibu rumah tangga kayak gitu, tapi yang tetap produktif kayak gitu kan. Nah kalau relate enggaknya, ya relate ya, karena kayak misalkan saya sekarang lagi di pondok yang anak yatim itu ya. Jadi sedini mungkin saya sudah mempersiapkan diri ini. Oh ternyata kalau ngelola mengurus anak SD tuh kayak gini loh. Tahu yang anak sudah kuliah itu yang semester 1 tuh kayak gini loh gitu. Jadi sudah belajar ya. Jadi kayak tiap hari selalu ada aja yang buat belajar kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini sekaligus kode mungkin. Aduh. Ini
ini sudah siap ini menjadi ibu karena sekarang anaknya banyak sekali ya. Waduh. Bahkan Iya. anak-anak di ma'had, anak-anak di panti asuhan itu banyak Dimanapun banget. anak saya ya. Banyak di mana Bunda. Oh, boleh dipanggil Bunda Lila. Boleh banget Umi ya atau Uma, terserah manggilnya siapa. Oke, mungkin nanti bisa lah kontak. Waduh, Link di bawah nanti diklik aja nanti Waduh. kasih link WA-nya Nuna. Masya Gitu ya. Allah. Oke, Nuna, mungkin pengalaman menarik apa yang Nuna dapatkan ketika menjadi ikut pengabdian, mengabdi di Ma'had ataupun di pondok sekarang, yang paling menarik, yang paling berkesan menurut Nuna Lila? Aduh. Kalau setiap kegiatan itu atau setiap pengalaman itu berharga ya, kayak gitu. Cuman yang paling berkesan adalah ketika kita kan, kalau misalkan Mbak tahu sendiri ya, kalau di Ma'had itu kita tuh setiap kali tuh mengadakan, setiap tahun ya, akhir tahun kan mengadakan apa ya, muadaah itu kayak akhir sanah kayak gitu ya. Kayak farewell party Iya. kita. Iya. Perpisahan. Nah itu dari situ sih kayak belajar bagaimana cara memanage orang yang banyak, karena kan kalau yang muada itu kan melibatkan semua pengurus putra maupun putri pusat ya. Jadi benar-benar kayak kalau cara menghadapi orang kayak gini loh, cara mengontrol emosi kayak gini loh. Jadi kayak lebih apa ya, masuknya di sana. Tapi yang paling berkesan sekali itu ketika saya dihadapkan, kapan hari kan pernah ini ya Mbak, covidnya yang lagi melonjak. Jadi asrama di UIN itu di online kan. Jadi saya 1 tahun itu kayak statusnya sebagai murabia ya, kepala asrama, tapi tanpa anak. Jadi anaknya itu online semuanya. Jadi itu dari situlah muncul harus bikin yang konten-konten pembelajaran kayak gitu. Mengasah lah ya. Iya, jadi dari situ kan kita bisa bikin film dan lain sebagainya. Kebetulan saya itu diamanahin di Quran Production kayak gitu ya. Di Quran Production jadi bikin film yang berkaitan dengan Al-Quran, dan kebetulan juga selain jadi PJ-nya juga jadi kayak direktornya apa sih bahasanya itu loh, sutradara. Nah ya, sutradaranya itu sih. Jadi mungkin kalau teman-teman penasaran bagaimana karya saya dan tim ya, bisa lihat di YouTube Pusat Ma'had Al-Jamiah atau MSAA kayak gitu sih. Promosi ya sekalian. Ma'hadnya di UIN Malang. Iya. Boleh. Sangat produktif sekali Nuna ini ya. Multi talent loh orangnya Aduh, loh. tapi nggak bisa nyanyi sih. Nggak bisa nyanyi aja gitu. Tapi waktu itu sebenarnya saya nonton loh Nuna. Videonya Nuna yang itu yang di MSAA. Waduh ya. Bagus kok. Jadi produser ya, jadi artisnya juga kayak gitu. Jadi semuanya Nggak deh. mungkin lah kalau Nuna nggak jadi artis. Waduh. Gitu kan. Secara Ya Bun, Masya Allah. Aduh, malu Oke, saya. Nuna, Iya. terakhir nih ya. Iya. Pesan untuk mahasiswa yang mungkin masih bingung, aku ini sibuk ngapain ya, organisasi atau ngabdi, atau mungkin pesan untuk yang ingin pengabdian. Oh ya, mungkin saya tidak bisa memaksa kalian harus mengabdi kayak gitu ya, karena mau dimanapun itu adalah bentuk pengabdian kayak gitu. Yang paling penting adalah tanyakan pada diri kita sendiri ya, pada hati kita lebih enak di mana gitu, karena suatu pengabdian itu tidak bisa dipaksa kayak gitu. Toh walaupun tinggalnya di rumah pun ya, itu sudah bentuk pengabdian yang menurut saya itu sangat luar biasa ya Mbak, karena bisa lebih dekat sama orang tua kayak gitu. Jadi mau dimanapun tempatnya tetap jadilah orang baik ya kan, karena kita akan istilahnya itu kalau kita menanam kebaikan nanti akan mendapat ini ya, panennya ya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita berbaik buat melakukan kebaikan agar nanti dapat ini enggak. Jadi ya udah, selalulah berbuat baik kayak gitu. Gitu sih. Tanpa pandang bulu, tanpa mengharapkan apapun. Ya Insya kayak Allah gitu. pasti balik lah, entah Ya, kapan itu kan. ya intinya selalu libatkan Allah sih. Oke, terima kasih Nuna atas pengalamannya, ceritanya Masya banyak Allah. banget dan banyak sekali yang bisa dipetik dari Nuna. Next time kita harus ada sih sesi Iya. ngobrol lagi di ngobrol asik. Ya, mau tema apa nih? Langsung komen di bawah. Iya, boleh komen di bawah. Mau tema apa? Apalagi kalau Nuna mau bahas apapun kayaknya orangnya siap aja. Nyambung ya. Nyambung. Banyak Oke. bahan. Oke, siap. Terima kasih Nuna atas waktunya. Kita Sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sandi Cendekia, Santri menginspirasi.